Baik, para saudaraku semua, kita lanjutkan pelajaran kitab Nasha'ihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan hadis qudsi. Dalam hadis ini kemarin kita sudah membahas beberapa poin, dan untuk saat ini kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum lan tablughu durri patadurruni walan tablughu naf'i patangfauni. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kamu itu enggak bakal bisa membuat madarat kepadaku dan tidak akan bisa membuat manfaat. Dari poin yang ini bisa kita pahami betapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha absolut, mungkinnya tidak bisa diintervensi, tidak bisa diganggu gugat. Beda sama kita manusia ya. Kita mah kadang madarat dan manfaat yang terjadi kepada diri kita itu bisa karena pengaruh sebab akibat orang lain ya. Kita mah, Allah mah nggak bisa. Kita nih semua ingin membuat Allah madarat misalnya gitu ya, nggak bisa. Atau ingin membuat Allah manfaat, kita untungkan Allah, kita rugikan Allah, nggak bisa Allah. Beda sama kita ya. Walaupun kebanyakan mah ya, apa yang menimpa kepada diri teh sebetulnya mah penyebabnya diri kita sendiri. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Manfaat dan madarat yang menimpa diri kita itu karena ulah diri kita sendiri. Kalau kata guru almarhum Al-Maghfurlah di Tasik di Miftahul Huda, ubar diri aya di diri, anu nyao diri urang sorangan gitu katanya. Artinya yang membuat kita sakit, yang membuat kita bingung, yang membuat kita emosi, pada dasarnya mah kita sendiri, diri kita sendiri. Cuman kadang kita sibuk mencari kambing hitam. Ada aja sesuatu yang buruk menimpa diri kita, udah kita salahin semua orang biasanya gitu. Ini gara-gara kamu nih, gitu. Apalagi kalau yang salahnya atasan. Nggak ada atasan, nggak ada salah dah kalau atasan mah ya. Nggak ada. Yang salah kita aja udah ya. Atasan di sono maksudnya, bukan yang di sini, bukan. Yang di sono atasannya ya. Di sini mah mudah-mudahan soleh semuanya, baik semuanya, amin. Tapi kita juga ya biasanya begitu, apalagi suami, aduh, paling nggak bisa tuh disalahin sama istri, apalagi sama anak gitu ya. Habis orang sama kita ditunjuk-tunjuk gitu ya. Padahal mah sebetulnya semua yang menimpa kepada diri kita sendiri, yang mengundangnya kita sebetulnya. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan di muka bumi, di darat maupun di lautan, itu teh penyebabnya mah ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Banjir, longsor, ya kita penyebabnya, bukan. Jadi kadang nyalahinnya alam mulu ya, bencana alam disalahin gitu ya. Padahal yang nebangin pohonnya siapa? Yang bikin pilanya siapa? Kan padahal ya. Tapi kalau udah jadi terjadi bencana mah alam aja disalahin. Bencana alam aja ya disalahinnya. Padahal kita
semuanya ya. Jadi kebanyakan mah apa yang terjadi kepada diri kita teh kita sebetulnya penyebabnya teh kita. Kenapa itu dia? Lambungnya kena. Emang apa itu lambungnya kena? Habis dia kalau makan itu sama pedes, doyan banget gitu. Ya wajar, kena usus buntu, kena asam lambung, dia nggak ngejaga makan gitu. Kita sendiri, jangan nyalahin orang lain. Karena yang menimpa kepada diri kita, hakikatnya mah ya kita sendiri ya. Sejatinya kita penyebabnya. Tapi kadang ada juga faktor lain yang terjadi kepada diri kita disebabkan oleh orang lain, ada ya. Tapi itu kadang-kadang. Makanya ini udah bukan jadi rahasia umum ya. Maaf. Saudaraku, keluargaku yang sekarang ada di sini, yakin nggak semuanya salah, yakin nggak semuanya salah, ya. Dan itu udah jadi rahasia umum ya. Artinya kadang yang menimpa diri kita ada ulah orang lain, kadang, tapi kayaknya jarang hal kayak begitu mah jarang ya. Hanya orang-orang khusus lah yang digituin mah ya. Orang-orang khusus yang biasanya dizolimi, dipitnah, itu mah orang-orang kelas-kelas model kayak kita mah enggak dah kayaknya ya. Emang kita aja yang salah kita ya. Kita aja yang salah kelas-kelas kita mah ya. Tapi kadang begitulah manusia. Manfaat madaratnya itu bisa karena kaitan orang lain. Tapi kalau Allah absolut nggak bisa Allah. Kita bikin rugi Allah, kita bikin untung Allah, nggak bisa. Kita mah lagi dagang maju-maju bisa dibikin bangkrut sama orang, kita mah ya. Wah, dagangan kita, obyekan kita lagi rame bisa dibikin sepi, kita mah ya. Sama ulah orang lain. Biasanya orang hasud yang kayak begitu deh. Orang hasud. Hasud itu apa artinya? Hasud, apa artinya hasud? Orang hasud nih gitu. Artinya apa hasud? Sirik, dengki, iri gitu ya. Definisinya mah orang hasud mah yang senang ngelihat orang susah, yang susah ngelihat orang. Nah itu orang hasud begitu ya. Makanya di surat Al-Falaq Allah sampai nyuruh berlindung ke Allah dari orang-orang hasud. Wa min sarri hasidin iza hasad. Saking bahayanya orang hasud. Orang beli kulkas dia yang meriang, nah itu orang hasud ya. Orang ganti mobil dia yang naik darah kan. Aduh, nggak boleh aja orang itu satu langkah lebih di depan dia tuh nggak boleh gitu ya. Pokoknya pengen dia tuh orang tuh di bawah dia semua gitu ya. Itu orang hasud tuh. Waduh, ini paling bahayanya orang. Sirikan, iri mulu, sirik mulu. Dan dalam hadis itu diancam, nggak main-main ya hasud itu ya. Kata Nabi, rezeki orang yang dihasud akan diberikan kepada, rezeki orang yang menghasud akan diberikan kepada orang yang dihasud. Semakin kita hasud kepada seseorang, maka Allah bakal narik rezeki kita dikasihin sama orang yang kita bencinya, siriknya. Rugi banget ya. Nantinya tetangga tambah maju, kita semakin kere akhirnya mah ya, gara-gara kita punya sifat iri, dengki, hasud. Nauzubillah ya. Karena rezekinya dicabut sama Allah, dipindahin. Tetangga kitanya mau udah tidur, udah ngorok, kitanya masih ngelamun aja sambil ngopi, ngerokok jam 1 malam. Gimana ini caranya ya ngilangin nikmat yang ada di dia nih gitu kan. Terus aja dipikirin sama kita ya. Itu repotnya punya sifat iri itu begitu, nauzubillah ya. Udah tetangganya mah yang kita iriin lagi enak mah tidur gitu ya, kitanya malah kagak bisa tidur ya, mikirin dia ya Allah. Makanya tersiksanya orang adalah orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain ya. Orang yang kepo, ini bahaya banget ya. Jangan kurangin dah ngeliatin status WA orang, kurangin tuh ya. Kurangin ngeliatin
Facebook orang, aduh kan, kagak enak banget itu ngeliatin status kayak orang ya, lagi makan kan gitu ya, lagi jalan-jalan, ya Allah. Kita yang di rumah lagi kagak punya duit, pengen beli rokoknya susah kan gitu ya, ngelihat status kayak orang kayak begitu, itu ke jantung teh kan dek begitu ya. Ya Allah, ngelihat Facebook orang, kurangin dah, udah. Apalagi pengen tahu urusan orang lain, hindari, karena membuat hatinya jadi nggak stabil nanti, jadi sirik. Kecuali kitanya udah kuat, senang ngelihat orang senang, ikut empati dan simpati ketika orang dapat musibah ujian, oh itu mah udah hebat kalau gitu mah ya, itu mah hatinya hebat. Tapi kalau belum bisa begitu mah mendingan dikurangin aja, dikurangin. Jangan terlalu kepo sama urusan orang lain, jangan. Bahkan kalau urusan harta, dalam Quran Allah mengingatkan, wala tamudanna ainaika ila ma matta'na zahratal hayatad dunya linaftinahum bih. Jangan pernah kau panjangkan pandangan matamu terhadap harta yang Allah berikan kepada orang lain. Mencek bahasa orang Tasik mah ulah sok hejo panon nempo banda batur gitu. Jangan terlalu ngelihat banda orang lain, jangan. Kenapa? Karena belum tentu harta yang Allah berikan kepada orang lain menjadi kebaikan buat diri kita, belum tentu. Maka jangan pernah sirik terhadap harta yang Allah berikan kepada orang lain, karena kalau dikasihin ke kita belum tentu itu jadi kebaikan buat kita, belum tentu. Enak banget ya kayak dia ya, mobil 2, motor 4, rumah 2 lantai, enak amat ya. Buat dia mungkin enak. Tapi kalau itu dikasihin ke kita belum tentu buat kita mah enak, belum. Jangan, kata Allah, jangan suka ngelihat harta orang lain. Makanya kata Nabi, urusan dunia mah kudu ngelihatnya ke bawah, kata Nabi begitu ya. Kalau urusan akhirat baru kita ngelihat ke atas. Karena kalau urusan dunia kita ngelihatnya ke atas, nggak ada syukurnya. Lagi makan sama tempe orek kok ngelihat orang yang makannya sama bakar ikan gurame, kan gitu ya. Kita lagi makan sama tempe orek, ngeliatin status orang lagi makan bakar gurame kan di puncak, nggak ketelan itu tempe orek, nggak ketelan sama kita. Ya, nggak enak. Kalau lagi naik motor jangan suka ngeliatin orang yang naik Alphard, yang AC-nya dingin, di depannya ada TV gede, jangan ya. Lagi naik motor kau ngeliatin orang yang di Alphard kan itu ya, panas nanti naik motornya panas jadi pegel kan itu. Jangan. Ke bawah kata Nabi, urusan dunia mah ke bawah. Kalau lagi naik motor lihat yang naik sepeda. Kalau lagi naik sepeda lihat yang jalan kaki. Kalau lagi jalan kaki lihat yang di kursi roda. Kalau yang udah di kursi roda lihat yang di rumah sakit ya. Yang di rumah sakit juga, kalau yang di ruang rawat lihat lagi yang ada di ruang ICU ya. Mending saya mah masih di ruang rawat, itu dia mah udah di ruang ICU kan gitu ya. Supaya syukur terus kita teh. Makan sama tempe orek ya, lihatlah sama orang yang makan nasi doang kan begitu ya. Biar jadi kerasa nikmatnya tempe orek gitu ya. Bini kita segitu, jangan suka ngeliatin bini orang yang bening ya. Aduh, nanti itu bini kita gak disyukuri jadinya ya. No, lihat no, kayak dia no, pantatnya bahenol kan itu ya, mukanya glowing. Ayo bini kita dibanding-bandingin sama bini tetangga ya. Mending untung bini kita gak ngebalikin ya. Kalau ngebalikin repot gitu ya. Bang, pengen bini kayak dia memodalin. Ini membuat resiko sehari-hari aja masih Senin Kemis segala pengen muka saya glowing kayak dia kan gitu ya, bahaya kalau dibalikin. Jangan. Udah nikmati aja bini yang ada yang di depan mata kita kan itu ya. Jangan lurak lirik kiri kanan yang bening-bening, jangan. Tepos lah, udah biarin. Nikmati saja. Jangan suka memanjangkan pandangan terhadap orang lain, harta orang lain yang Allah berikan, karena belum tentu itu menjadi kebaikan kalau diberikan kepada kita. Belum.
Udah, apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kata guru Maya, ini teh udah paling pas takdir yang Allah berikan kepada kita. Geus meujeuhna. Kalau kata guru mah, ini takdir yang Allah berikan ke kita teh udah pas banget, udah cukup banget, nggak kesempitan, nggak kelonggaran, nggak. Mana buktinya? Dengan harta yang ini kita bisa ibadah. Dengan harta yang ini kita masih bisa ingat Allah. Dengan harta benda yang segini kita masih bisa ngaji, bisa bersilaturahmi. Berarti kan ini harta teh berkah banget buat kita. Udah nggak usah minta ditambah-tambah lagi. Kemarin udah kita bahas ya cerita Sa'labah ya. Lagi miskin mah berjamaah sampai gantian sama bininya pakai sarung kan, ketinggalan mulu ya. Wah, nggak pernah ketinggalan Sa'labah berjamaah kan. Terus ngerengek ke Kangjeng Nabi, pengen didoain supaya jadi orang kaya. Kata Nabi jangan, udah besok ngerengek lagi jangan. Terus ngerengek, ya Nabi juga ya udah dah ngerengek mulu, udah didoain jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, kambingnya sudah memenuhi bukit di belakang rumahnya. Jangankan berjamaah, sholat juga udah mulai ditinggal-tinggal. Nauzubillah. Jadi ya jangan sok tahu lah kita ke Allah mah gitu ya. Jangan sok tahu. Udah kita makan kebanyakan ngimpinya. Ya Allah, ntar kalau udah punya mobil mah saya samperin semua teman-teman, kalau ngaji saya samperin atu-atu, pokoknya mah saya jemputin gitu kan. Lagi belum punya mobil mau ngomong ya begitu. Kasih saya mobil ya Allah. Kayaknya enak ngaji kalau udah pakai mobil mah teman-teman jadi keajak. Begitu dikasih mobil, aduh, kaca filmnya 80% ya. Boro-boro nyamper. Temennya juga di pinggir gak dilihat, gak dikelaksonin ya. Kan begitu. Jangan. Ngajinya juga udah kagak, udah punya mobil mah ya. Main mulu sama bisnis ya gara-gara punya mobil. Padahal sebelum punya mobil mah hayalannya teh tinggi banget, mau ngaji, mau ngejemput nyamper teman-teman kan begitu. Udah gak usah kata Allah. Udah, karena rezeki yang baik khairu abko, rezeki yang aku berikan kepada kamu itu yang baik dan yang ada gitu. Itu yang ada. Kalau kata Jainuddin MJ, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi kan gitu kan. Udah, nikmati aja supaya kita pandai bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat jangan suka ngeliat ke bawah, kata Nabi. Akhirat mah kudu ke atas melihatnya. Urusan akhirat mah ya nggak boleh ke bawah. Gua mah mending sholat ketinggalan ge daripada dia kagak pernah sholat acan. Ya udah begitu mah ya. Udah ibadah kita nggak bakal ningkat. Ngebandinginnya sama yang kagak sholat ya. Udah, gua mah mending sholat johor jam 2:30 ge mending gue mah. Lalu dia kagak pernah sholat acan. Udah, sholat kita nggak bakal ningkat, ibadah nggak ningkat. Kalau urusan akhirat melihatnya ke bawah, jangan begitu, ke atas melihatnya. Ya Allah, gua teh mudaan padahal mah lebih kuat fisiknya, tapi itu si Aki. Kalau gua ke masjid ya udah ada, kalau gua ke masjid udah ada. Nah, gitu. Jadi ngelihatnya teh apa yang lebih rajin supaya jadi motivasi. Masa gua kalah sama aki-aki. Nah, gitu. Biar jadi motivasi. Urusan akhirat mah ngelihatnya kudu ke atas kita. Tapi kalau dunia ke bawah supaya kita pandai bersyukur gitu ya. Jadi gak bisa ya Allah mah diintervensi, gak bisa. Beda sama kita. Kita mah hina, mulia, sengsara segala macam bisa kita mah. Diganggu oleh orang lain bisa. Apalagi tadi orang-orang yang hasud, harus sangat kita waspadai mereka. Emang di Al-Quran ada ayat pabini mati rabbika pahadis, terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Kan itu ya di Quran tuh ya. Jadi kalau kita mau ngasih tahu mah yang enak-enak aja, jangan dibalikin ya. Giran susah lu datang mulu ke gua lu. Giran punya duit aja nggak pernah main-main. Nah, jangan begitu ya. Jadi yang harus dikasih tahu mah kenikmatan, kasih tahu sama saudara, sama teman, kasih tahu nikmat-nikmat. Kalau udah sengsara, udah pahit, udah masalah mah jangan, telan aja sendiri telan. Jangan suka diobral, dibikin status elah ya.
Kayaknya teh diri paling berat masalahnya teh. Aduh, padahal orang masih banyak yang lebih berat dari kita. Bedanya apa? Orang-orang mah pada diem, kita mah bawel gitu doang ya. Hanya kita merasa manusia teraniaya aja sedunia kayaknya teh begitu ya. Ya Allah kan itu. Padahal orang-orang masih banyak yang masalahnya lebih berat, lebih kusut, lebih besar dibanding kita. Tapi mereka pada diem aja kan begitu. Kita mau ngomong mulu. Nah jangan. Jadi kalau mau ngasih tahu itu kenikmatan aja, kebahagiaan aja. Pabini mati robbika fahadis. Tapi itu pun dikasih catatan kaki. Apa catatan kakinya? Jangan sembarangan juga ngomongin kenikmatan sama orang yang nggak kuat lah gitu ya. Nggak boleh juga. Karena takutnya mengundang penyakit ain. Nah itu juga ya. Jangan juga tuh ya. Jadi kalau kira-kira ini teman belum siap nih nerima kesuksesan kita, ya nggak usah dulu gitu ya. Kalau kira-kira ini saudara belum siap nih ngedengar bisnis kita yang goal, jangan dulu gitu ya. Jadi cari orang-orang yang siap. Karena ketika dia nggak siap, takutnya malah menimbulkan penyakit ain. Apa itu ain? Orang jadi sirik sama kita. Nah itu bahaya lagi nanti. Kalau udah hasud, udah sirik kayak tadi, segala cara ia lakukan untuk supaya nikmat yang ada di dalam diri kita hilang. Nauzubillah. Bisa main sihir kalau udah begitu mah ya. Bisa main telu, udah ngeri dah gitu. Jadi hati-hati juga ya ketika kita mau menyampaikan kenikmatan-kenikmatan. Lihat lagi orangnya, lihat. Kemudian juga jangan cuma ngasih tahu doang. Nah, ini juga jangan. Datang ke rumah kita jauh-jauh ngasih tahu doang dia ya. Alhamdulillah kemarin obyekan gua meledak, pokoknya gua untung sampai 100 juta. Ngomong doang begitu, pulang aja. Neng-teng anggur kagak, ngasih amplop kagak, jangan juga, begitu juga ya. Jadi ngeneng-ngeneng kalau kata orang Betawi mah gitu ya. Aduh, atau punya obyekan 100 juta mah bawa-bawa anggur atau ke rumah teh gitu ya. Ini mah cuma ngomong doang, ngasih tahu doang jangan, gitu ya. Jadi ngeneng-ngeneng, disebut nyakitin kalau begitu mah ya. Jadi nyakitin, jangan. Ya, hati-hati terhadap orang-orang yang hasud. Tapi Allah nggak bisa digituin. Selanjutnya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum majada zalika fi mulki syai'an. Ini bentuk absolutnya Allah nih ya. Ini bentuk Allah nggak bisa diintervensi sama makhluknya. Kata Allah, kalau saja makhlukku dari yang pertama sampai makhluk terakhir, dari golongan jin dan golongan manusia, semuanya satu hati. Apa satu hatinya? Semuanya beriman kepada Allah. Kata Allah nih, kalau semua makhluk Allah sedunia beriman semua kepada Allah, dengan hal itu majada zalika fi mulki syai'a. Dengan begitu enggak berpengaruh terhadap kerajaanku, kata Allah. Enggak jadi Allah itu menjadi lebih hebat. Enggak begitu Allah. Enggak jadi hebat cuman gara-gara semua makhluknya beriman. Enggak. Beda sama kita manusia, kita mah. Kalau orang semua tunduk sama kita, kita kan disebutnya juga ya. Wah, kan luar biasa ya. Kita punya masa banyak, orang tunduk semua sama kita. Wah, itu nama kita itu, udah. Mendengar nama kita itu orang ngegetar udah ya. Kita mah masih berpengaruh kepada orang lain kayak begitu ya. Allah mah nggak begitu. Mau orang semua tunduk ke Allah, sujud ke Allah, beriman semua ke Allah, nggak ngaruh Allah. Begitu aja Allah kerajaannya. Tetap yang paling maha di atas segala-gala. Maksudnya begitu. Juga sebaliknya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin mana koso zalika fi mulki syai'a. Kalau semua makhlukku maksiat membangkang kepada Allah, itu pun tidak merusak reputasi ketuhanan Allah, misalnya begitu mungkin Pak. Enggak, Allah mah enggak. Orang semua kagak ibadah, kagak iman ke Allah, enggak ngaruh Allah. Enggak jadi rugi Allah mah. Enggak jadi hina Allah mah, enggak. Enggak. Ini absolut Allah tuh sampai begitu ya. Beda sama kita, kayak pelatih bola ya. Pelatih bola nih, kalau dia ngelatih satu klub, terus klubnya teh kalah mulu, main kalah. Kira-kira itu pelatih diapain? Pecat. Itu yang belum lama kemarin itu siapa tuh?
Patrick ya, gara-gara gak lolos ini kan Piala Dunia 2026 ya, sekarang udah diganti tuh Patrick, kan begitu ya. Manusia mah ada begitunya. Kalau masanya pengikutnya banyak, ya ke dianya juga kan, wah naik kan itu ya. Tapi ketika dia juga nggak bisa bawa masa, nggak punya anak buah, ya dia juga nggak dihargai. Jadi kita mah masih erat kaitannya dengan sesama makhluk lagi. Allah mah nggak begitu. Jadi jangan dikira sholat kita bikin Allah jadi hebat misalnya ya, atau kalau kita ngelawan ke Allah, Allah jadi hina. Enggak ngaruh Allah. Kita mau ibadah mau maksiat nggak ada kaitan sama Allah, nggak ada rugi-ruginya ke Allah mah enggak. Sholat buat kita, maksiat juga ya kita yang nanggung kan gitu. Nggak ada urusan sama Allah. Ini absolutnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ya. Kemudian ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi soidin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qaso zalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu iza udhilal bahro. Kemudian begini, kalau kita ini semua makhluk Allah ngedoa minta ke Allah dengan satu permintaan yang sama. Semuanya kita ngedoa ke Allah pengen kaya, semuanya kita ngedoa nih. Misalnya kata Allah, terus semuanya diijabah sama Allah, diijabah. Doa kita semua diijabah sama Allah. Kira-kira selama ini kita suka ngedoa apa kagak? Doa kita diijabah apa kagak? Di Quran kan dikatakan ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku ijabah. Kan begitu ya. Itu kata Allah tuh, minta ngedoa kepadaku, pasti aku ijabah. Kata Allah begitu. Nah, kira-kira selama ini kita kan suka ngedoa, sering ngedoa, banyak ngedoa, diijabah apa kagak? Dijabah nggak? Ada yang dijabah, ada yang kagak, kata kita. Tahu dijabah, tahu kagak. Tapi kira-kira ayat yang tadi bener apa kagak itu? Kan itu Allah yang bilang di Quran ya. Sodaqallahul, kan begitu ya. Kalau beres baca Quran kita baca sodaqallahul. Artinya apa? Sodaqallahul azim artinya apa? Maha benar Allah dengan itu dengan segala firman-Nya. Dari mana itu ya? Kenapa diartiin dengan segala firman-Nya ya? Ini nih salah satu yang salah kaprah di Indonesia ini ya. Itu kalau kori-kori kan suka ada penerjemah sari tilawah ya. Itu kalau Shadaqallahul azim, pasti artinya begitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu dengan segala firman-Nya arti apa itu ya? Kan sodako benar, maha benar ya. Sodako maha benar, siapa? Allahu Allah. Itu mah benar tuh artinya. Sodaqallah itu artinya Allah adalah zat yang maha benar, nggak bakal bohong. Hul azim, kan gitu ya ujungnya ya. Sodaqallahul azim. Azim itu artinya apa? Agung ya. Azim mah artinya agung. Tapi kenapa diartiin dengan segala firman-Nya itu ya? Itu dari mulai kapan itu ya diartiin itu ya? Azim itu agung artinya ya. Bukan segala firman-Nya, bukan ya. Tapi biarinlah udah ya. Susah ini ngebenahin ini ya. Kalau mau dirobak ya susah ini ya. Karena ini udah mendarah daging ya. Di orang-orang Indonesia pasti ngartinya begitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Harusnya mah maha benar Allah yang maha agung. Nah, itu baru benar kan gitu ya. Artinya benar. Artinya setiap habis baca Quran kan kita menyatakan bahwa setiap wahyu Al-Quran kalam ilahi, ucapan Allah semuanya benar, nggak bakal ada yang bohong, nggak bakal. Termasuk ayat tadi, ngedoalah maka aku ijabah, kan pasti begitu ya. Ini kan omongan Allah.
Kan begini, Allah itu maha kuasa atau tidak? Allah itu maha bisa tidak? Ada nggak yang mustahil menurut Allah? Ada nggak? Nggak ada. Aki-aki udah tua dibikin muda lagi umur 17 tahun. Aki-aki udah ompong, giginya ditumbuhin lagi oleh Allah. Bisa nggak Allah? Mampu. Hari ini miskin, kere, dihina, per detik sama Allah dimuliakan, dibuat kaya. Bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang kagak bisa Allah. Sakit bertahun-tahun, berobat kemana-mana kagak sembuh. Kata Allah, kalau pengen disembuhin gak usah tahun-tahunan. Detik ini kalau Allah pengen sembuh. Orang udah di atas, kaya, di atas jabatan, kalau Allah pengen turunin, buat mudah buat Allah. Iza aradallaha syai'an ayyakula lahu kun. Buat Allah kalau udah punya kehendak cukup bilang kun, payakun. Kalau Allah udah bilang kun, payakun. Masalah kita seruat sebanyak seberat apapun, kalau kata Allah beres, beres. Gak makai lama-lama. Nggak ada yang kagak bisa Allah mah. Cuma satu yang Allah kagak bisa. Apa coba? Allah maha segala bisa. Cuman satu doang yang Allah kagak bisa. Apa? Satu doang Allah kagak bisa. Apa? Allah mah apa gak bisa? Kuasa Allah mah mampu. Cuman satu Allah yang kagak bisa. Apa coba? Hah? Ngebohong. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah mah nggak pernah ingkar, nggak pernah. Itu doang tuh yang Allah kagak bisa mah ya. Kebalikan sama kita ya. Kita mah paling bisa ngebohong, paling susah jujur gitu mah ya. Allah mah sebaliknya. Allah mah satu doang yang kagak bisa, ngebohong, ingkar janji, nggak bisa Allah. Jadi kalau kata Allah bilang ngedoa pasti aku ijabah, berarti pasti. Pertanyaannya, selama ini kita ngedoa diijabah apa kagak? Pertanyaan begitu ya. Bahan refleksi buat hati kita ya. Iya ya, katanya Allah ngijabah doa. Perasaan gua udah ngedoa mulu ini. Diijabah belum gitu ya. Pertanyaan pertama itu ya, kita ngedoa diijabah kagak? Pertanyaan pertama begitu. Yang kedua, kalau diijabah, ijabah itu udah apa belum? Nah, pertanyaan kedua begitu ya. Doa kita diijabah enggak? Pertanyaan pertama. Kalau emang diijabah, pertanyaan kedua, udah belum diijabahnya? Udah belum? Bilang udah gak kerasa tuh deh ya. Bilang belum, masa iya kan gitu ya. Aduh. Ini doa ya, doa. Ini karena di poinnya begini ya. Kalau semua makhluk minta kepadaku, kata Allah, dengan satu permintaan yang sama, terus aku ijabah semua permintaannya, maka mana koso zalika mimma indi, enggak ngurangin sedikit pun dari kekayaan aku, kata Allah. Enggak ngurangin sedikit pun, kata Allah. Bahkan kalau boleh diibaratkan, kamayan kusul mihyatu iza udhilal bahro, itu kalau boleh diumpamain mah kayak kita nyemplungin jarum, dicemplungin ke laut, cemplungin, terus sama kita diangkat jarumnya. Ada air nggak yang netes dari ujung jarum? Ada. Setetes itu doang yang Allah bagikan untuk semua makhluknya, hambanya. Sedangkan kekayaan Allah masih sebanyak lautan. Gua mah kagak mau ngedoa habis johor. Lah emang apa ngedoa habis johor? Habis semua orang pada ngedoa habis johor, ntar gua nggak kebagian, gitu ya. Gua mau ngedoa jam 1 malam aja midnight. Emang kenapa? Kan sepi jam 1 malam, biar ke gua aja Allah teh fokus. Enggak ngaruh, Allah mah enggak ngaruh. Mau ngedoa jam berapa ge, kalau emang kata Allah dikasih, dikasih semua. Dan itu enggak mengurangi kekayaan Allah. Beda sama kita, ngajuin proposal ke wali kota. Kalau yang ngajuinnya banyak, enggak kebagian semua. Tapi kalau yang ngebagiin dikit, baru proposal kita di ACC. Makhluk begitu mah. Allah mah enggak kena begitu. Balik lagi. Jadi dari poin ini intinya Allah negasin, minta, ngedoa, jangan ragu, dan pasti aku ijabah. Hanya yang harus diketahuinya, bentuk ijabah doa itu beda-beda. Nah ini ya, yang harus dipahami ini ya. Harus yakin setiap doa pasti diijabah. Hanya masalahnya harus kita pahami, bentuk ijabah doa itu beda-beda.
kurang lebih ada 3 kalau tidak salah. Bentuk ijabah doa itu ada 3 atau ada 4 lah gitu ya. Nah ini harus kita pahami ya, supaya kita nanti semakin khusyuk, semakin greget ketika kita ngedoanya. Karena kita satu harus meyakini ijabahnya, kedua kita sudah paham bentuk ijabah doa itu ternyata beda-beda. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali untuk pembahasan bentuk ijabah doa. Mudah-mudahan manfaat. Amin.